Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rozan Hilmi Abdul Hanif, biasa dipanggil dengan Bapak Hilmi. Oke, pada pertemuan kali ini saya akan perkenalan terlebih dahulu. Saya di sini di tahun 2020 ini mengajar yang pertama ada dasar desain grafis untuk kelas 10. Untuk kalian saya mengajar desain grafis dan percetakan kelas 11 ini. Dan yang terakhir saya mengajar desain media interaktif kelas 12 nanti. Saya berkolaborasi dengan Mr. Ahyat dan Pak Fiskal. Selanjutnya saya itu adalah alumni Universitas Negeri Jakarta tahun 2019. Program studi saya Pendidikan Teknik Informatika, penjurusannya multimedia. Saya juga punya blog ya. Nama blognya adalah hilminotes.com. Jadi kalian bisa mampir kalau misalkan kalian ada waktu atau iseng. Ya, saya klik. Oke, baik. Nah, ini kalian bisa mengunjungi blog saya apabila kalian mau tahu info-info, misalkan saya review produk, kemudian kemarin dulu pernah ada lomba, saya tulis juga perjalanan lombanya bagaimana, biar misalkan ada motivasi nih, saya mau ikut lomba apa segala macam. Oh ternyata mereka itu aslinya itu nggak langsung bisa, nggak langsung menguasai software desain grafis. Oh ternyata mereka itu ada langkah-langkahnya bagaimana caranya menghadapi situasi lomba yang sangat menegangkan seperti itu ya, dan lain-lain sebagainya. Kalian bisa cek di blog saya. Oke, saya masih segini. Oke, lanjut ke selanjutnya. Oke, sebelum mengajar desain grafis, sebelum mengajar kalian, maksud saya ingin memperkenalkan atau memberitahu apa sih portofolio atau kerjaan saya selama di Telesandi. Kan nggak mungkin kan guru desain grafis tapi desainnya nggak ada gitu. Masa hanya mengajar seperti biasa gitu? Apakah saya ngajar hanya praktik saja, hanya tulis-tulis saja atau enggak? Oh enggak, saya di sini praktek. Dan saya tentu harus bisa desain grafis walaupun saya masih dalam tahap belajar. Jadi kalian belajar dengan saya juga belajar dengan kalian. Jadi kita sama-sama share pengetahuan kita. Siapa tahu kalian lebih pintar daripada saya. Oke, baik, di sini saya akan memperkenalkan kerjaan-kerjaan saya selama di Telesandi. Ini mungkin kalau misalkan kalian sudah pernah ada yang ke Telesandi atau di musim pandemi ini pernah gitu ya, ada banner di depan itu yang ada gambar muka Bapak Napoleon Hill namanya. Jadi saya ambil dari foto di Google, kemudian saya rubah ke Photoshop jadi pixelated seperti ini, dan saya warnakan di CorelDRAW menjadi seperti ini gitu ya. Yang salah satu contoh kerjaan saya. Oke, nah ini semuanya adalah alhamdulillah saya yang buat. Nah, yang sebelah sini saya terinspirasi dari Freepik ya. Jadi Freepik kebetulan ada beberapa dari Freepik saya buat gitu. Jadi saya nggak download dari Freepik, saya cuma lihat gambarnya aja, kemudian saya bikin manual gitu. Dan saya tambahkan sedikit-sedikit. Nah, kalau yang ini gambar orang baca Al-Qur'annya aja yang ngambil dari Freepik, sisanya saya buat sendiri. Yang ini saya full buat sendiri yang ini. Dari tadi gambar wajahnya. Oh ya, wajahnya saya download dari internet, kemudian saya rubah jadi pixelated seperti ini, jadi WPAP. Kemudian selainnya saya bikin sendiri manual. Oke, lanjut. Nah, ini kalau yang ini saya bikin sendiri semua manual. Yang ini yang atas saya bikin pakai Photoshop. Ini ada gambar masjidnya, saya ambil dari brush gitu ya. Ada plugin kan, kalau di Photoshop kan enaknya kita bisa menggunakan plugin, menggunakan pattern yang sudah kita download gitu, dan itu tersedia banyak sekali di internet. Oke, terutama yang bintang-bintang dan bulan ini semuanya saya ada dari brush koleksi saya gitu. Jadi tinggal tempel jadi seperti ini. Nah, untuk yang kedua saya ini menggunakan CorelDRAW. Makanya hurufnya bisa seperti ini nih, huruf digitalisasinya. Jadi saya edit satu persatu per hurufnya gitu. Oke. Kemudian ada ininya juga. Jadi saya edit per hurufnya supaya terkesannya lebih baik gitu ya. Jadi lebih lebih custom gitu. Nah, selanjutnya kalau kalian pernah lihat desain seperti ini di Instagramnya Telesandi, itu saya yang buat. Jadi laptop yang pertama, laptop ini saya ambil dari foto laptop saya. Jadi foto laptop saya foto, kemudian saya rubah menjadi
gambar seperti ini. Apa kalau mau dilihat sebentar. Nah, ini lihat foto ini saya rubah menjadi seperti ini gitu. Jadi ini keyboardnya satu-satu saya ini, kalau misalnya mau saya grup, saya geser. Nah lihat ini saya bikin satu persatu keyboardnya, termasuk tombolnya saya bikin satu persatu. Ini juga belakangnya saya bikin satu persatu dari hasil template seperti ini gitu ya. Kemudian untuk yang lainnya juga saya ngambil dari foto di internet, kemudian saya rubah menjadi seperti ini manual. Ini juga semua saya rubah, saya buat manual. Saya ungroup dulu. Jadi begitu ya. Kita lanjut aja ya daripada bosan. Oke, selanjutnya ada sini. Nah, ini juga adalah portofolio saya, tapi kebetulan tidak di print ya. Jadi kecuali orangnya saya buat semuanya manual. Jadi kalau orangnya saya ambil dari internet, tapi misalkan ini tadinya ada bagian yang misalkan yang ini ya, orang ini tadi desainnya itu misalkan celananya sebelah sini sobek-sobek, saya tambal gitu, jadi nggak sobek. Kemudian tadi di sini ada laptopnya saya hilangin gitu ya, saya edit lagi, tadinya nggak ada bayangannya saya kasih bayangan, kursinya saya tambahin, kakinya tadi nggak ada kakinya, seperti itu. Nah ini juga tadinya nggak bisa selang-seling gini hurufnya, nih saya bikin selang-seling gitu hurufnya seperti ini. Oke, kita lanjut lagi. Nah ini kalau misalkan kalian mau lihat salah satu kerjaan saya buat clip speednya, jadi speed art gitu.
Oke, gimana? Jadi saya buat video saya mengenai proses pembuatan banner ini ya. Jadi kelihatannya mudah gitu ya, tapi sebenarnya ada step-stepnya yang membuatnya terlihat mudah seperti itu. Oke, selanjut ke apa itu desain grafis dan percetakan. Di sini kita belajar apa sih? Yang intinya adalah ini adalah pelajaran next level dari mapel dasar desain grafis di kelas 10. Jadi kelas 10 kalian belajar apa? Kalian belajar Photoshop, CorelDRAW. Nah, maka ini adalah lanjutan dari pelajaran kalian, yaitu belajar Photoshop, CorelDRAW ditambah ada nanti fotografi seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini konten materinya. Yang pertama di pelajaran saya adalah gambar manual. Jadi selain gambar menggunakan laptop, menggunakan aplikasi Photoshop dan CorelDRAW, kalian harus bisa nanti di pelajaran ini menggambar manual gitu ya. Yang konsepnya itu adalah di mana isi konten gambar manual itu ada desain grafis dan nirmana, nanti kita pelajari. Kemudian ada tipografi, ini gambar manual, ini buat manual juga ya. Kemudian ada gambar sketsa dan ilustrasi, dan terakhir ada gambar bentuk dan perspektif. Jadi di pelajaran saya selain kalian akan diajarkan bagaimana belajar mendesain menggunakan Photoshop, CorelDRAW, kalian juga akan diajarkan menggambar gitu ya. Jadi pelajaran saya itu mirip seperti kesenian gitu ya. Karena pelajaran saya ini nanti ada kaitannya nanti dengan pelajarannya Pak Yudo ya. Pak Yudo itu mengajar animasi. Yang mana konsep dalam pembuatan animasi, tahapan yang paling pertama adalah menggambar karakter, dan karakter itu digambar menggunakan manual, menggunakan buku gambar, pensil, segala macam. Nah, ini ada kaitan dengan pelajaran saya, itu desain grafis dan percetakan gitu ya. Jadi apabila kalian sudah bisa menggambar manual, sudah terbiasa, apalagi kalau misalkan sudah ahli gitu ya, kemudian diaplikasikan ke dalam software desain grafis, itu akan menjadi lebih mantap hasilnya. Oke? Lanjut. Selanjutnya baru setelah gambar manual di awal, kalian baru next selanjutnya adalah belajar tentang aplikasi desain grafis, yaitu aplikasi vektor dan bitmap gitu ya. Vektor itu bisa ada CorelDRAW, ada Illustrator dan lain sebagainya. Kemudian bitmap ada Photoshop. Oke, nanti akan belajar bagaimana menggabungkan gambar dan teks, kemudian pemberian efek seperti itu. Dan terakhir seperti saya sebutkan, kita akan belajar fotografi ya. Di sini saya bukan ahli kamera, bukan ahli fotografi, tapi kita sama-sama belajar gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian ada yang lebih paham mengenai fotografi, boleh share dengan saya supaya pembelajarannya itu lebih lebih up to date gitu ya. Tidak melulu dan interaktif gitu, tidak melulu dari saya kontennya. Oke, nanti kita akan belajar dasar-dasar fotografi, kemudian ada mengoperasikan kamera dan alat bantu kamera seperti lighting, kemudian ada lightbox, ada macam-macam gitu ya, ada payung gitu ya, ada tripod gitu ya. Kemudian bagaimana merawat alat-alat fotografi, jadi kamera dan lain sebagainya itu ada teknik untuk merawatnya supaya lebih awet gitu ya. Dan kalau kalian tidak rawat itu nanti kameranya bisa jadi rusak, dan daripada beli baru mending kita rawat gitu ya, karena alat-alat fotografi itu tidak murah seperti itu. Kalian bisa search sekian, harganya bisa sekian juta gitu, bahkan bisa lebih mahal dari laptop kalian. Kemudian bagaimana teknik pengambilan gambarnya, dan juga ada teknik tata cahayanya, itu di konten materi fotografi. Nah, selanjutnya adalah aplikasi yang dipelajari untuk pelajaran kita gitu. Jadi aplikasi ini nanti akan masuk ke konten materi yang gambar bitmap dan gambar vektor gitu ya. Yang pertama ada Photoshop. Kalian harus punya minimal versi CC tahun 2015. Nah, untuk versi CC itu ada banyak, itu ada 2015, 16, 17 sampai yang terbaru 2020. Nah, untuk yang terbaru kebetulan spek laptop saya nggak kuat, jadi saya di laptop menggunakan CC versi 2017. Hanya saja kalau kalian punya di bawahnya CC 2015 itu juga bisa ngikutin pelajaran saya, ataupun apalagi di atasnya gitu, karena versi CC ini tidak banyak berubah untuk tampilannya. Kalau kalian mau lebih ringan lagi, kalian bisa menggunakan Adobe Photoshop versi CS6 gitu ya.
karena saya juga pernah menggunakan Adobe Photoshop versi CS6 sampai CS2. Jadi CS2, CS3, CS4, CS5, CS6 saya sudah pernah pakai. Jadi kalian kalau mau coba install yang itu, pembelajarannya agak beda untuk tampilannya, kemudian kalian mau konsultasi dengan saya, boleh, nggak apa-apa, karena saya insya Allah masih ingat untuk versi-versi yang lebih lawas gitu ya. Kemudian untuk CorelDRAW kalian install minimal versi X7 atau X8. X7 itu tahun 2014 keluarannya, kemudian X8 2016. Untuk selanjutnya CorelDRAW memberikan nama untuk versinya, versi CorelDRAW 2017, CorelDRAW 2018 gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi menggunakan tahun, tidak menggunakan X lagi gitu ya. Oke, X7 itu maksudnya versi 17, X8 18. Oke. Di saya sendiri, saya menggunakan CorelDRAW versi 2020 gitu ya, karena dari tahun-tahun sebelumnya ada siswa yang mengumpulkan tugas CorelDRAW versi 2018, sedangkan saya menggunakan versi X7 gitu. Jadi ya hasilnya adalah saya tidak bisa buka filenya. Nah ini salah satu kelemahan dari software gambar vektor ya. Nanti kita bahas selanjutnya. Nah untuk kalian boleh install versi X7, X8 atau yang di atasnya sampai 2020 karena saya sudah install gitu ya. Oke, untuk pelajaran sendiri tidak jauh beda, tampilannya sendiri tidak jauh beda, jadi masih bisa diikuti. Nah, untuk kalian yang memakai spek komputer di bawah spek yang direkomendasikan, saya sarankan menggunakan versi portable. Portable itu adalah versi software atau aplikasi yang tidak perlu install. Jadi, kalau biasanya kan software itu harus install dulu ya. Install ini, install next sampai finish gitu ya. Maka kalau untuk portable ini nggak usah diinstal, jadi kalian download versi portable-nya kemudian langsung pakai gitu ya. Oke, dan jauh lebih ringan menggunakan versi portable ini dibandingkan versi yang install, walaupun ada beberapa batasan-batasan seperti tidak bisa install brush atau install brush untuk Photoshop, tidak bisa install pattern dan lain sebagainya. Tapi masih bisa ikut pelajaran saya nanti. Oke. Nah, ini spek rekomendasinya dari Mr. Hayat. Jadi OS-nya Windows 7 karena saya juga menggunakan Windows 7. Tidak kalau Windows 10 juga nggak apa-apa, lebih baik gitu ya. Prosesornya Intel Core i5. Kalau sebenarnya Intel Core i3 juga nggak masalah, asal Intel Core i3-nya generasi 10, generasi terbaru gitu ya. Jadi di saya menggunakan laptop Core i5 hanya saja generasi kedua, di mana generasi kedua ini, kalau Intel Core i5 generasi kedua ini kemampuannya sama dengan Core i3 tapi generasi 10 gitu ya, atau generasi 7 gitu ya. Setahu saya seperti itu. Nanti kalian bisa koreksi saya kalau saya kurang tepat gitu ya. Kemudian harus punya VGA dedicated. Selain Intel ada, misalkan sini ada Nvidia, memorinya 2 GB, atau Radeon nggak apa-apa, atau misalkan kalian ada yang menggunakan prosesor APU gitu, AMD APU yang berapa ya, minimal A8 gitu ya. Kalau misalkan A4 mungkin masih bisa di bawah A8, tapi ya buka aplikasi foto, terutama aplikasi Photoshop rada macet-macet seperti itu. RAM-nya minimal 4 GB dan harddisknya 500. Oke. Itu untuk minimum, jadi spek minimumnya. Kalau misalkan punya di atasnya lebih baik seperti itu. Oke, untuk pengenalan mungkin itu saja. Apabila ada pertanyaan silakan diajukan untuk pertanyaannya. Nanti itu terhitung absensi gitu. Jadi absen untuk hari ini pelajaran saya untuk DGP ini, kalian tuliskan pertanyaan, tanggapan atau masukan untuk mapel ini. Misalkan Pak, mapel ini hari apa aja, atau mapel ini nanti untuk kolerasi dengan animasi bagaimana, seperti itu. Atau tanggapan, Pak misalkan apa ya, saya nggak bisa Photoshop nih Pak, atau nggak bisa CorelDRAW nih Pak, saya pengen bisa Pak CorelDRAW Photoshop, atau Pak saya nggak bisa Illustrator Pak, boleh nggak Pak saya request Adobe Illustrator gitu ya, seperti itu. Untuk tanggapan dan lain sebagainya. Oke, jadi bagaimana absennya? Jadi kalian tulis semuanya di buku tulis, mau pertanyaan, tanggapan atau masukan untuk mapel ini gitu ya. Kemudian difoto, jadi tulisannya itu difoto dan kirim hasil fotonya itu melalui link yang sudah saya share pada e-learning.
jadi link Google Drive. Jadi kalian kumpulkan di situ tugasnya. Oh ya, dikirim foto hasil tulisan di buku, beri nama dan kelas pada tulisan, lalu beri nama juga, nama dan kelas, pada foto yang dikirim. Oke, jadi formatnya untuk foto misalkan format nama foto itu kelas underscore nama, misal saya itu 11 mm 4, namanya Rozan Hilmi ya, misalkan seperti itu. Kalau foto biasanya titik JPG. Nah, oke, bisa dipahami ya. Jadi untuk fotonya di dalam tulisan di bukunya juga diberi nama dan kelas di tulisan bukunya. Kemudian di nama fotonya dikasih format seperti ini, kelas underscore nama. Maaf, dikirim melalui link Google Drive yang saya share pada e-learning seperti itu ya, untuk absensi mapel saya. Oke, kurang lebih saya mohon maaf, silakan untuk bertanya dan memberikan masukan. Terima kasih bagi yang sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.